Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama wajib bagi kita semuanya untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan maghrib menjelang salat Isya ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yakni tahsinul Quran di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan, kita anugerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai oleh Al-Qur'anul Karim dan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan syafaat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasanya, mari kita mengirimkan surat Al-Fatihah guna untuk mendapatkan barokah dari pertemuan kita pada kali ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bapak-bapak sekalian, kita ini sebelum belajar Al-Quran, kita itu disunnahkan untuk membaca doa ya. Yang barusan kami baca tadi itu namanya doa Fathul Qulub, doa pembuka hati. Jadi fungsinya untuk apa? Sesungguhnya kita belajar Al-Quran ini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kalau ada, bukan karena IQ kita cerdas, bukan karena kita pinter, kita bisa baca Quran itu, tetapi apa? Karena hati kita nerimo, hati kita terbuka dulu dengan apa yang diajarkan. Nabi Muhammad SAW kan ketika sebelum menerima wahyu, waktu beliau belum jadi nabi, hatinya dibersihkan dulu oleh para malaikat, dibuka dadanya supaya apa? Bersih. Supaya apa? Ilmu yang diajarkan dari Allah melalui malaikat Jibril dan langsung ke Nabi Muhammad itu sampai
dan dapat diterima, bukan karena kecerdasan semata, tetapi karena hati yang terbuka. Maka kita sebelum belajar itu kita membaca doa Fathul Qulub tadi. Pertama itu surah Al-Fatihah, kemudian Rabbil firli wali walidayya, doa kebaikan orang tua. Kemudian doa Nabi Musa alaihi salam ketika memohon kepada Allah untuk dilancarkan lisannya ketika untuk menghadapi Fir'aun, ya. Itu Rabbis syrah li sadri, itu doa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah itu barulah doa Fathul Qulub. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana, sampai fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tadi. Itu namanya doa Fathul Qulub. Insyaallah doa itu seharusnya diikuti oleh semua jamaah di sini. Kalau kita ikuti, insyaallah kita nanti lama-lama hafal doa ini, ya. Karena kita ada katib papan tulis, nanti di setiap pertemuan ikuti saja doa itu, ya. Ikuti saja, insyaallah lama-lama hafal. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin, surah mana terakhir? Al-Humazah terakhir, At-Takatsur ya terakhir, ya. At-Takatsur, ya. Nah, kita ulangi terlebih dahulu dari surah Al-Humazah sampai surat At-Takatsur, ya. 3 surat dari bawah ke atas. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narun dhahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, kemarin kita wakaf di haqq, tapi diulang dulu, ya, karena itu bukan tempat wakaf. Ya, coba kita ulang dari illalladzi. 2, 3. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Baik, kita lanjutkan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 dan ayat 2 itu di wasol, tidak boleh di waqaf. Kenapa? Karena di situ ada tanda lam alif. Lam alif itu tanda wasol, sebaiknya dibaca terus, bukan berhenti. Al-qari'atu mal qari'ah. Nah, di sini jangan sampai huruf alif lam itu dipantulkan. Jangan sampai kita tawallud, jangan sampai jangan sampai itu namanya tawallud.
kita tekan alqa, bukan ale, tapi al-qari'atu mal-qari'ah. Mungkin kita sering dengar orang baca al-qari'ah ini al-qari'atu mal-qari'ah, itu salah. Karena huruf lam itu bukan huruf qalqalah. Dilarang kita untuk memantulkannya. Bukan huruf qalqalah, jadi jangan tawallud. Caranya ditekan. Al-qari'atu mal-qari'ah, bukan ale tapi al ya. Ketika lepas alqa, bukan alqa tapi alqa. Hati-hati itu ya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ain ya, ain. Qari'ah, ain itu, ain semua huruf itu. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ya. Baik, ayat kedua itu apa bedanya dengan ayat pertama? Kalau di ayat pertama itu al-qari'atu tetap dibaca tu. Kenapa? Karena dia wasol. Kalau diwakafkan al-qari'ah jadi huruf ha ya. Jadi huruf ha. Itu namanya tak marbutoh. Tak marbutoh itu ketika dia wasol dia tetap dibaca ta, tapi kalau dia wakaf dia dibaca ha gitu ya. Itu ada di materinya pelajaran Iqra berapa? Iqra 5 kalau tidak salah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Nah, itu jadi ha. Huruf ha besar itu atau ha itu terasa di dada kita. Ketika kita menyebutkan huruf ha, baik dia sukun, dia fathah, dia kasroh atau dia dhammah, ha, hi, hu, terasa di dada kita itu seperti bergetar. Berarti haknya sudah tepat, sudah benar makharijul hurufnya. Penyebutan haknya sudah benar kalau terasa di dada ini ada getaran. Ha ya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ya. Baik, sama-sama dari ta'awud. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Nah, 2 ayat dulu. Silakan dari sebelah kanan dulu. 2 orang. Silakan 2. Dah selesai, 2 ayat saja dulu. 1 orang lagi boleh? Nah, bismanya jangan sampai panjang lebih dari 2 harokat ya. 2 ayunan, 2 harokat itu sama dengan 1 ayunan. Kita kalau pakai ketukan susah ya, jadi kita pakai ayunan dulu. Bismillah, cukup itu. Bismillahir, langsung turun. Bismillahir, jangan sampai lebih. Jangan bismillah kepanjangan itu ya. Jadi 2 harokat itu 1 ayunan. Bismillahirrahmanir. Nah, 1 ayunan juga ma-nya. Manirrahim, langsung turun. Jangan itu namanya 3 ayunan atau 3 harokat, itu salah. Jadi kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim, ma-nya itu 2 harokat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, cukup 1 ayunan atau 2 harokat. Silakan diulang. Bismillah. Ya, itu tidak boleh lebih, pas itu. Pas 2 harokat. Lanjut. Bukan mal-qari'ah Pak ya. Al-qari'ah. A-nya perjelas, huruf ainnya diperjelas. Al-qari'ah. Ri'ah. Coba. Ya, enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ke ayat ketiga. Wa ma adra. Perhatikan itu ada huruf mim. Kemudian huruf mimnya diikuti oleh huruf alif ya. Jadi dia dibaca 2 harokat aslinya, tetapi setelah alif itu ada huruf hamzah ya. Wa ma ad itu huruf a. Jadi dia di sini
Mad tabi'i ketika bertemu dengan huruf hamzah, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Cara membacanya dipanjangkan selama 4 harokat atau 2 ayunan. Kalau tadi kan bismillahir, kalau ini 2 ayunan. Wama, tangan ini kan asalnya dari sini. Ketika dia sudah balik ke sini, baru kita sebut ad ro. Wama adraka mal qari'ah. Jangan cepetan tapi ingatnya, jangan wama cepetan, santai. Wama adraka mal qari'ah. Maka itu namanya 4 harokat. Mad jaiz munfasil lebih baik dibaca 4 harokat karena lebih tepatnya itu menghormati tanda huruf hamzah yang ada di sana ya. Wama adraka mal qari'ah. Dan diingat ketika huruf itu huruf mal ya, huruf ma ya, huruf mim, kemudian ada alif 2. Di sini ada dua buah huruf alif, tapi setelahnya ada lam sukun. Ketika di situ ada lam sukun, maka alif yang 2 ini kalah alias tidak dianggap. Jangan kita panjangkan, mentang-mentang di sini kan itu ada alif, berarti 2 ayunan kan, 2 alif. Nah, tidak, dia kalah dengan lam sukun itu. Jadi langsung saja masukkan mal, bukan mal, bukan, langsung masuk mal ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, langsung masuk. Adra, ingat huruf ro-nya tebal dan 2 harokat atau 1 ayunan juga. Ro kamal, langsung. Wa ma adraka mal qari'ah. Yuk, 2, 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Oke, 1 ayat lagi, perhatikan. Yauma yakunun. Nah, itu nun tasydid. Maka dibaca hunnah, dengung yang lama. Dengungnya berapa? 1 ayunan setengah. Yauma yakunun. Aslinya kan 2 harokat, tetapi 2 harokat itu kata guru kami kurang. Jadi seperti cuman lewat saja. Contoh ini 2 harokat atau 1 ayunan ya. Yauma yakununna. Nah, cuman 1 ayunan berarti yauma yakununna. Cuman segitu saja. Padahal di situ materi teori tajwidnya harus didengungkan lama ya. Paling tidak itu 3 harokat atau 1 ayunan, kemudian di tengah ini kita langsung pindah. Yauma yakununna gitu loh. Yauma yakununna sukal farashil mabthus. Jadi dengung, intinya tuh dengung yang lama di nun bertasydid itu. Yauma yakununna sukal farashil mabthus. Ya. Perhatikan lagi, yau, bukan yau, tapi yau, langsung masukkan. Itu kan namanya wat layin. Yau, bukan yau, tapi yau. Yauma yakunun. Nah, huruf ku-nya itu kemasukan waw sukun. Jadi dipanjangkan 1 ayunan juga, 2 harokat. Yauma yakunun nasukal farashil mabthus. Bedakan antara huruf shin dan huruf sa. Ini farashil itu huruf shin. Sya dikumpulkan angin di gigi itu dirapatkan dulu, kemudian dihembuskan angin. Dikumpulkan angin di belakangnya. Farashil mabthus itu huruf sa. Mabthus itu semuanya huruf sa. Huruf sa itu bagaimana? Huruf sa itu seperti yang kami katakan kemarin, dibantu oleh lidah. Lidahnya membantu untuk menyebutkan huruf sa ini. Bukan kita gigit di sini lidahnya, tetapi ini posisi giginya gigi atas depan itu. Di lidah ini, ujung lidah ditaruh di belakang giginya, bukan digigit, bukan di bawahnya, tetapi digigit. Bukan digigit, tetapi taruh di belakang giginya. Mabsu, satisu, sa, mabsus, ya.
Nah, ketika dia itu kan mabsus itu waqaf. Dan dia disukunkan, tetap sifatul hurufnya dibantu lidah. Sus, 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 ya, sus, sus, gitu ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Mabsus, gitu ya. Bedakan antara huruf shin dan huruf sa. Bedanya apa? Kalau huruf shin itu ada giginya. Nah, ada gigi dua di situ kan. Di hurufnya itu kayak ada gigi. Nah, kalau huruf sa cuman kayak perahu saja. Nah, cuman kayak perahu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya. Yuk dari ayat 4 saja. Yauma yakunun 2 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Oke. Lihat Pak. Dari ayat 2 ya. Ayat 3 ya. Wa ma adrakam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yaku tadi wow sukun di situ ya. Masuk ini. Ku-nya panjang 2 harokat. 2 harokat itu kayak tadi Pak, 1 ayunan. Ku nun. Ku. Bukan mabsyus tapi sus ya. Hurufnya pakai lidah. Susnya. Coba ulang lagi. Yauma yakunun saja. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Oke, bagus. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu. Nanya panjang Pak, huruf nanya 1 ayunan juga 2 harokat. Nasu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ayat 5 ya. Wa takunul jibalu kal'ih. Nah, itu jangan sampai jangan pakai ha ya. Jangan pakai huruf ha kecil, kita pakai huruf terasa ketika kita sebut maka bergetar di daerah sini, daerah dada. Nah, daerah getarannya. Ya watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, itu huruf shin. Fush. Kita hembuskan betul. Manfush. Nah, kemudian di sini ada ikhfa. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi itu nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15. Ta, sa, jim, dal, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, qaf, kaf. Nah, itu huruf ikhfa hakiki. Dan kemudian di sini nun sukunnya, nun yang sukun itu bertemu huruf fa ya. Maka dia dibaca ikhfa hakiki. Bagaimana cara membaca ikhfa hakiki itu? Ketika kita bertemu nun sukun dan huruf yang kita jumpai adalah huruf ikhfa, kita harus bersiap menyebut huruf setelah dengung itu. Misalkan di sini nun sukunya bertemu huruf fa, maka kita otomatis siap-siap nyebut huruf fa ketika dengung itu, di dalam dengung itu. Contoh, huruf fa bagaimana Pak? Gigi atas menyentuh bibir bawah. Fa ya, fa. Jadi ketika kita bertemu ikhfa ini nun sukun, maka kita sudah menyiapkan gigi dan bibir bawah ini. Mal itu. Kalau dia ketemu huruf lain, misalkan huruf K, maka kita lihat huruf K itu keluarnya dari mana? K. Oh, dari sini, dari kerongkongan bagian atas. K. Jadi bagaimana? Misalkan min qablikum ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum atau minkum saja, minkum. Huruf K ya, huruf K itu contohnya
angka. Itu kan angka ya. Ketika dia ketemu huruf kaf, maka kita siap-siap menyebut huruf k juga. Angka. Jadi dia n-nya. Huruf nun sukun ini jadi Kita sudah siap menyebut huruf k-nya. Angka. Sama dengan ko. Min qablikum, bukan mil, bukan samar-samar, tapi siap-siap menyebut huruf qaf-nya. Ko di mana sama dengan k di sini. K, ko, k, ko. Jadi ketika dia nun sukun bertemu ko, kita sebut huruf nunnya menjadi huruf seolah-olah min qab, didengungkan dulu selama dua ayunan ya, satu ayunan maksudnya, satu ayunan atau tiga harokat. Min qab, ini manfush, sudah siap kita nyebut huruf fa-nya. Wa takunul jibalu kal'ihnil nah, siap-siap. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu ya. Karena dia ketemu huruf fa. Makhrajul atau sifatul hurufnya bertemunya di sini. Fa. Bukan pa ya. Kalau misalkan pa atau p, maka dia mampus dia, bukan mampus lagi, ya kan? Berarti huruf fa dia salah. Huruf fa itu dia keluar angin di sini, Pak. Kita nyebut huruf fa, coba. Rasakan di sini ada angin keluar. Kalau itu benar, kalau itu anginnya keluar berarti benar fa-nya. Tapi kalau misalkan kita nyebutnya p misalkan, pa bukan fa, pa, berarti salah, kita tidak sesuai dengan sifatul hurufnya. Nah, jadi manfush bukan mampus. Nah, beda ya. Jadi kita nyebutnya huruf fa itu gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Gigi bertemu bibir, bukan bibir ketemu bibir ya. Kalau bibir ketemu bibir jadi mampus, mampus. Baik, kami ulang. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Didengungkan dulu. Manfush, gitu ya. Yuk, bareng-bareng. 2, 3. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Oke, 2 orang, silakan. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, manfush ya, sudah benar. Lanjut. Wa takun. Silakan. Ya, manfush. Boleh, Pak? Silakan, wa takun. Baik, kita lanjutkan huruf ayat ke-6. Fa'am ya, fa'am. Nah, mim yang di atasnya ada tasdid itu sama hukumnya dengan nun yang ada tasdidnya, maka dia didengungkan dulu. Jangan langsung fa'amma, tapi fa'amma di ayat dulu. Fa'amma. Nah, itu ya. Fa'amma man. Nah, huruf sa. Gimana? Siap-siap kita nyebut sa. Jadi ikhfa lagi nih, sama ikhfa juga. Sa. Di mana letak sa tadi? Lidah, ujung lidah ditaruh di belakang gigi atas ini. Sa. Fa'amma man sa. Fa'amma man sa. Siap-siap nyebut sa. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Nuh ya, langsung dimati haknya, dimatiin, dibunuh ya, langsung nuh, bukan dipanjangkan. Ada orang tuh sebagian dipanjangkan mawazinuh, salah, itu tidak ada. Yang benar mawazinuh, langsung dimatikan, dibunuh. Wa fa'amma man thaqulat mawazinuh ya. Tuh, bareng-bareng 2, 3.
Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Oke. Satu ayat lagi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nah, perhatikan di sini sering salah. Kita tuh sering mewasolkan, kita tuh sering menghubungkan ain itu ya, huruf ain dengan huruf sya. Kita sering sekali membaca fi isya. Padahal huruf shin itu tidak ada tasdid. Kalau di shinnya ada tasdid, benar itu aisyati. Tapi kita kan tidak ada. Di situ adanya huruf ya sukun. Berarti ainnya panjang. Aisyah. Aisyah di ayun. Aisyah. Bukan Aisyah, tidak ada. Aisyah yang benar. Fahuwa fi juga panjang di ayun satu kali. Fi aisyatir. Fi aisyatir radiyah. Bukan fi aisyatir, salah itu. Yang benar fahuwa fi aisyatir radiyah. Radiyah, langsung dimatikan. Yuk bareng-bareng, 2, 3. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Baik, kita ulang dulu dari ayat 6, 2, 3. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Oke. Lanjut, silakan Pak. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baik, bagus. Ya, silakan Ustaz. Dari ayat 6. Ya, baik. Kita lanjut ayat 8. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, itu ya. Jadi bedanya ayat 6 dan ayat 8 itu apa? Itu kan man, sama-sama man sakulat dengan man khaffat. Yang membedakan itu hukum tajwidnya. Nun sukun itu kalau bertemu huruf sa berarti dia ikhfa. Dan di sini dia bertemu huruf, di ayat 8 ini dia bertemu huruf kha. Nun sukunnya bertemu kha. Maka dia dibaca izhar, izhar halqi. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha ya. Nah, di sini ketemu huruf kha. Maka dia dibaca jelas, tidak dengung. Izhar artinya jelas. Jelas artinya tidak didengungkan, tidak juga ditahan, tidak didengungkan, tidak disamarkan ya. Jadi dia jelas. Man tetap man, M-A-N, dan tidak didengungkan langsung. Man khaffat, bukan man khaff, tidak didengungkan, tidak juga disamarkan, bukan ma khaffat, salah. Yang benar langsung man, to the point. Man khaffat mawazinuh, gitu ya. Nah, di sini mim tasydidnya tetap dengung. Wa amma man khaffat mawazinuh, gitu ya. Perhatikan sekali lagi. Wa amma man khaffat mawazinuh. Man khaff, bukan man khaff langsung saya. Man khaff, gitu ya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ayo, 2, 3. Wa amma man khaffat mawazinuh. Tapi tadi masih mendengar ma-nya pendek ya. Ma-nya itu panjang, satu ayunan. Maman, maman, dan didengungkan ketika mimnya. Wa amman. Ya, sekali lagi, 2, 3. Wa amman khaffat mawazinuh. Oke, satu ayat lagi. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu,
mimnya tetap didengungkan, ditahan. Fa ummuhu, hunya itu namanya mad silah qasirah, dhammahnya itu terbalik. Coba lihat dhammah yang ada di huruf mimnya itu. Huruf mimnya itu kan dhammahnya kayak biasa, kayak angka 9 ya, angka normal dia, normal dhammahnya. Tetapi yang di hu itu dhammahnya kebalik. Nah, seperti angka 6, maka dia itu dipanjangkan 2 harokat atau 1 ayunan. Huha, huhawiyah gitu ya. Bukan fa ummuha, tapi fa ummuhu hawiyah. Ya, 2, 3. Fa ummuhu hawiyah. Ulang dari ayat 8, wa amman 2, 3. Wa amman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ya, bagus. Nah, wa am tadi apa? Mim tasydid atau nun tasydid didengungkan. Membacanya dengung lama. Fa dan wa amma. Wa am tadi ya. Wa am. Ya, baik. Satu lagi, Pak. Ya, baik. Lanjut ayat 10 dan 11. Ini sama kayak ayat 2, ayat 3 ya. Wa ma-nya huruf mim itu ada diikuti alif, kemudian setelahnya ada huruf hamzah, maka dia di situ biasanya ada pedangnya. Ada pedang itu menandakan dia mad jaiz munfasil. Wa ma tadi bacanya, cara membacanya 2 ayunan. Wa ma adraka ma hiya. Hiya ya, hanya 2. Hiya mudah ini. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sini ada pelajaran izhar halqi juga, sama seperti di ayat 8. Bedanya kalau di ayat 8 itu nun sukun, kalau di sini tanwin ya. Kan di situ nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dia dibaca izhar halqi. Nah, di sini kebetulan ada run. Run itu tandanya apa? Dhammah, dhammatain ya. Dhammatain itu berarti tanwin. Tanwin bertemu huruf ha, maka sama dengan tadi namanya izhar halqi, dibaca jelas, tidak didengungkan juga tidak disamarkan. Jadi narun langsung run, R-U-N, run. Narun hamiyah. Jangan narun, tidak, dia jelas. Narun ha, langsung. Narun hamiyah, gitu ya. Coba 2, 3. Narun hamiyah. Dari wa ma adra 2, 3. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, berarti kan huruf na-nya jangan lewat dari 2 harokat ya, atau 1 ayunan tadi. Narun langsung turun. Narun hamiyah, jangan na kepanjangan. Itu lebih dari 2 harokat. Dia cuma 1 kali ayun. Narun hamiyah, ha juga 2 harokat. Buat sekali lagi 2, 3. Narun hamiyah. Oke. Silakan. Dari ayat 10 ya Pak ya. Baik. Lagi? Silakan. Enggak, Pak. Enggak. Baik. Kita ulang dari awal lagi, dari ta'awudz ya sampai ayat 11 surah Al-Qari'ah.
2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Shadaqallahul azim. Baik Bapak-bapak sekalian, mungkin sampai surah Al-Qari'ah dulu temuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah diajarkan tadi masuk ke dalam hati kita dan kita amalkan setiap kali kita membaca surah Al-Qari'ah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk pencinta Al-Quran dan orang yang dicintai oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.